kita akan mulai hari ini ya. Sudah ada 8 orang. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini saya akan menjelaskan teorinya, kemudian memberikan 2 tool perangkat untuk mengelola sistem informasi. Jadi ada skill-nya, juga ada teorinya pada hari ini ya. Oke, kita masuk saja ke perkuliahan. Tool yang diberikan di sini adalah IT Balance Scorecard, tapi juga akan saya ajarkan balance scorecard-nya. Jadi selain IT-nya, ada IT Balance Scorecard atau IT BSC, ada juga Corporate Balance Scorecard. Nah, saya akan ajarkan mempergunakan Excel. Kemudian tool yang berikutnya adalah menggunakan tool mengecek kesehatan dari sistem informasi menggunakan Malcolm-Baldrige model. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana cara menggunakan balance scorecard. Kalau yang sudah download, sambil dibuka ya, sambil dilihat Excel-nya. Nah, ini adalah balance scorecard yang minggu lalu sudah saya bahas. Bentar, saya perbesar dulu, mungkin kekecilan ya. Saya perbesar. Nice, bentar. Ya, yang sebelah kiri yang diberi warna ini adalah komponen-komponen balance scorecard. Mungkin sebelumnya saya perlihatkan dulu yang balance scorecard corporate ya. Ini adalah yang corporate. Saya perbesar supaya kelihatan. Ya, ini adalah yang corporate. Itu yang dibuat pertama kali oleh Bapak Kaplan ya. Ini ada bagian dari balance scorecard, ada corporate contribution, user orientation, operation excellence, dan future orientation. Nah, kita tidak ke sini dulu, kita ini adalah yang apa? Yang IT ya, ini yang IT, ini IT, saya salah. Ini yang punya corporate. Jadi ada finansialnya. Jadi kalau corporate ada finansial, customer, kemudian internal process, dan learning and growth. Sedangkan untuk yang IT balance scorecard yang punyanya kita itu adalah yang ini tadi, corporate. Nah, isi dari balance scorecard itu ada 4, yaitu sasaran strategis, ini pengukuran kita gunakan, ada yang pakai key performance indicator, ada juga key goal indicator. Kalau key performance indicator itu harus ada angka atau persentase. Kalau key goal indicator itu cuma ada dan tidak ada. Kemudian target, kemudian ada inisiatif atau program. Sekali lagi yang namanya balance scorecard itu ada bagian yang menjadi keseimbangannya di sini. Kemudian setiap bagian itu ada sasaran strategis, ada pengukuran, bisa KPI atau KGI, target, tahun keberapa, kemudian inisiatif yang berisi program dan anggaran. Nah, cara menggunakan Excel ini gampang ya. Jadi kita bisa mengelola perusahaan mempergunakan Excel. Kalau ditanya bagaimana caranya mengelola, ya bukan hanya teori, tapi juga bisa menggunakan skill, yaitu menggunakan Excel. Tapi mahasiswa sistem informasi, karena ini semua S1, harus bisa teorinya ya, jangan hanya Excel-nya, harus bisa teorinya. Contoh di sini ya, langsung saja ya. Ini yang minggu lalu yang saya berikan, untuk corporate contribution itu harus menawarkan transparansi dan pengertian mengenai anggaran IT cost, business, and risk. Nah, cara mengukurnya itu, misalkan ini karangan saya pakai bahasa Indonesia ini, supaya lebih mengerti. Lebih dari 80% Dewan Direksi harus paham mengenai laporan pembiayaan dan kajian risiko. Seperti itu, ini karangan saya. Untuk menjawab bagaimana cara mengukur dari sasaran strategis. Kemudian provide IT compliant, harus menyediakan kepatuhan IT terhadap hukum dan regulasi, misalkan berbesar ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, saya berikan contoh ya, sebegini. 80% dari komponen ISO
yang dipilih terpenuhi. Misalkan kita pakai ISO misalkan ISO keamanan informasi keluarga dari 27.000, 27.001, 4, 5 misalkan ya. Terpenuhi 80%, konforman 80%, konforman itu berarti terpenuhi. Kemudian akun for and protect all IT asset. Kita harus melindungi IT asset. Nah, caranya bagaimana? Ya, nah ini. Misalkan memeriksa rutin IT asset tiap bulan. Nah, saya berikan di sini semuanya nanti jawabannya. Nah, seperti ini ya. Oke. Start dulu supaya jangan sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Cara pakainya dulu. Nanti kita hitung tahun keberapa, sudah sampai di mana, kedua, ketiga, apa. Kemudian programnya, apa yang mau diadakan, program untuk memenuhi target dari sasaran pengelolaan ini atau sasaran strategis. Mudah tidak? Mudah tidak? Coba lihat dulu. Mudah-mudahan sih mudah. Saya sudah merancang semudah-mudahnya. Mengerti sampai sini? Berapa orang yang tidak mengerti ya? Intinya cuma mencocokkan tabel ya. Oke, silakan. Ada yang belum jelas? Siapa Variansa? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Pak, mau bertanya tentang corporate kontribusi itu seperti apa ya Pak contohnya Pak? Ya. Saya kurang paham Pak. Ya, betul. Jadi ini artinya adalah corporate kontribusi ini targetnya itu kepada pemegang saham ya. Bagaimana perusahaan tersebut bisa memberikan jawaban-jawaban dari pemegang saham. Nah, ceritanya ini perusahaan itu dikasih modal sama pemegang saham, sama owner. Nah, orang profesionalnya itu harus bisa memberikan pertanggungjawaban kepada yang kasih uang. Nah, bagaimana caranya corporate contribution, bagaimana perusahaan bisa memberikan kontribusi yang berupa pertanggungjawaban tersebut. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi ini adalah orang profesionalnya, misalkan diminta untuk meningkatkan efisiensi dari biaya IT misalkan. Dia bertanggung jawab di bidang itu. Atau yang keempat, misalkan ini adalah membuat penyelesaian antara strategi IT dan strategi bisnis. Nah, jadi ini adalah dukungan perusahaan terhadap permintaan dari shareholder ya, shareholder gitu ya. Nah, sampai sini atau mungkin saya jelaskan semuanya ya, sampai ke bawah. User orientation ini berarti orientasinya kepada pengguna, bukan kepada yang punya uang. Jadi kalau corporate contribution kepada pemilik saham, owner yang punya uang. Kalau user orientation kepada layanan yang diberikan kepada customer. Kalau operational excellence ini adalah membangkitkan aset. Jadi supaya yang dua di atas terpenuhi, maka kita punya aset dan punya operasional yang baik. Ini ilmunya MSI, Manajemen Sistem Informasi, itu operasional excellent. Ya. Kemudian kalau future orientation, ini ilmunya tentang knowledge. Jadi kita harus mengembangkan manusianya supaya punya skill, mengembangkan sistem untuk persiapan kepada perubahan di masa datang. Future orientation. Jadi kalau kita mengelola perusahaan, kita harus tahu keinginan dari yang punya uang. Yang kedua, kita harus tahu apa sih kebutuhan dari user. Berikutnya, kita harus punya operasional yang baik, sistem atau prosedur yang baik. Dan yang keempat, kita harus bisa mengikuti dinamika perubahan ya. Apakah mengubah sistem, menambah skill dari yang kerja. Jelas sampai sini? Ada yang belum jelas lagi? Siapa tadi? Valiansa jelas sampai sini? Terima kasih Pak, cukup Ya, sudah gitu. jelas. Jadi kalau nanti jadi direktur, itu kita harus pintar-pintar mengetahui apa sih keinginan dari pemilik saham. Ya, tentunya mereka ingin untung, ingin ada transparansi, nah, ingin ada efisiensi dan efektivitas. Kemudian user maunya apa sih user itu? Contoh user ya di sini ya. Mana user ya? Make sure that IT service are reliable and secure. Menjamin bahwa data mereka itu aman di tangan kita. Jadi kalau mereka bertransaksi, datanya harus aman, jangan sampai bocor. Kemudian menyediakan satu layanan ya yang levelnya sesuai dengan yang dijanjikan. Kalau kita menjanjikan kecepatan data, ya harus cepat datanya. Kalau kita menjanjikan keakuratannya harus sesuai dengan apa yang kita janjikan.
Ini untuk user ya. Nah, silakan lihat buat nambah-nambah ilmu, bagus ini ya. Apa saja yang saya berikan di minggu lalu itu. Operasi harus aman, muncul lagi di sini dalam operasional excellent harus aman. Pakai apa amannya ya? Dari sisi aset harus punya antivirus, harus punya prosedur untuk mengamankan. Harus membuat supaya proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Apa sih ininya? Nah, ini semua ada jawabannya di sini. Di slide berikutnya ada jawabannya. Nah, saya kecilkan sedikit supaya kelihatan. Nah, ini jawabannya. Jadi nggak perlu repot-repot ya. Ini adalah contoh jawaban, tapi tidak harus sama. Bisa saja bagian sasarannya lebih banyak ya. Bisa saja jawabannya berbeda. Nanti di rumah silakan pelajari jawaban-jawaban yang merupakan contoh. Saya berikan. Contohnya sengaja pakai bahasa Indonesia supaya lebih mudah dimengerti ya. Jawaban-jawaban dari contoh-contohnya. Oke, ini adalah IT balance scorecard ya. Ini bukan buatan saya, tapi diambil dari ini iklannya ada di bawah. Ini iklannya yang pembuat asli dari template ini ya. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan disuruh mengelola satu perusahaan, jangan bingung. Ambil saja balance scorecard, apa sih yang bisa kita lakukan di sini, bikin targetnya, nah bikin programnya, misalkan supaya transparansi, kita memberikan suatu rapat rutin yang melaporkan hasil dari kajian risiko, yang misalkan seperti itu ya, itu programnya. Budgetnya, bentar saya geser dulu ke kiri. Nah, budgetnya per rapat berapa gitu ya. Kalau nanti disuruh jadi direktur bagian manajemen project, ya tinggal cari saja mana yang berhubungan dengan manajemen project di sini ya. Biasanya yang berhubungan dengan project ada operational excellence ya. Mengoptimasi infrastruktur supaya sesuai ya. Di sini sumber daya dan kemampuannya ya. Terdapat sangat sedikit, misalkan 30% aset tertidur ya. Jangan banyak-banyak aset yang tidak dipergunakan atau aset tertidur ini ya. Yang banyak-banyak dibeli barang, misalkan komputer, dan berapa yang benar-benar terpakai. Sisanya mungkin kelebihan karena terlalu banyak. Atau membeli alat buat RFID untuk mengecek orang masuk keluar menggunakan kartu name tag terlalu banyak yang digunakan. Jadi itu kan aset yang berlebihan. Ini. Seamless integrate aplikasi integrasi yang mulus, tidak ada komplain, tidak ada kesulitan-kesulitan, semuanya user friendly ya di sini. Bagaimana cara mengukurnya? Ya terdapat komponen integrasi yang dievaluasi terus-menerus ya. Dari mulai perencanaan, indikator integrasi dan pengukuran integrasi. Jadi saat diintegrasikan, data sesuai, sistem sesuai, manusianya mengerti bahwa butuh integrasi, waktu integrasinya sesuai, kapan mau melakukan proses integrasi. Misalkan integrasi pengambilan data dari beberapa program studi, misalkan server di pusat pada jam 4 pagi subuh akan mengambil data-data yang dikirimkan secara otomatis. Misalkan. Nah, integrasinya setelah masuk, setiap prodi dapat mengambil lagi data yang sudah dimasukkan dan server dapat mengupdate misalkan. Itu adalah cara mengukurnya. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau sempat saya akan ajarkan mengenai business impact analysis dan risk analysis. Ini kalau sempat ya. Namanya BIA dan RA. Saya lihat di kurikulum sistem informasi di Unicom belum sampai kepada BIA dan RA. Padahal untuk menjamin bahwa IT itu bisa digunakan di masa depan, kita harus memberikan jaminan kepada para pemegang saham itu menggunakan dua standar ini, yaitu business impact analysis dan risk analysis. Saya tekan nanti kalau sempat ya di sini. Oke. Itu menggunakan balance scorecard ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi mengelola perusahaan itu tidak terlalu sukar seperti yang kita bayangkan ya. Kita perlu berkomunikasi, mensosialisasikan apa yang ada di dalam balance scorecard. Nah, bagaimana kalau tidak balance? Tidak balance berarti ada bagian yang belum terpenuhi. Jadi kita targetkannya adalah tahun ketiga misalkan, tapi belum terpenuhi, belum balance. Nah, itu kita rapatkan apakah boleh atau tidak dari batas toleransi yang diminta oleh bagian dewan direksi. Nah, inilah pekerjaan menjadi seorang IT manager.
Kalau sudah terbiasa, mungkin ini akan menjadi hal sehari-hari ya, menjadi hafal ya. Kalau sudah terbiasa itu apa saja gitu ya. Karena ini masih baru belajar, mungkin ada banyak hal yang baru gitu ya. Nah, ini bisa dipakai untuk proyek kita, untuk memimpin perusahaan. Jadi mengelola itu bukan sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang menggunakan skill, tapi juga bukan sesuatu yang baku. Kita menggunakan seni manajemen dalam kepemimpinan. Yang tidak saya bahas adalah basic balance scorecard. Ini adalah corporate balance scorecard, ini tidak saya bahas ya. Kita orang IT cukup yang di sini saja, yang di IT balance scorecard. Gitu. Oke, ada yang belum jelas lagi? Nanti kalau sudah saya mau masuk lagi ke slide kalau sudah jelas ya. Jadi tujuan hari ini ingin memperlihatkan bahwa mengelola atau mungkin kalimatnya mengontrol ya. Kalau istilah OECD itu governance, mengelola itu bukan hal yang sukar. Tapi kita punya checklistnya. Mana yang belum? Nah, kita checklist yang belum apa. Nanti ada program untuk perbaikan. Mungkin program isinya adalah perbaikan atau percepatan mencapai target. Atau perubahan dari target. Nah, program mungkin seperti itu. Oke, ya. Itu cara mudah kita mengelola perusahaan. Ini bisa dipakai di perusahaan yang kecil, yang besar, bahkan multi cabang bisa kita kerjakan. Oke. Itu balance scorecard. Sekarang saya masuk lagi ke bagian slide-nya. Kita masuk ke teori. Jadi kita masuk ke teori, kemudian kita masuk lagi ke toolnya ya. Kemudian ada Malcolm Baldrige. Nah, isi Malcolm Baldrige ada 7 yang dia kelola: kepemimpinan, rencana strategis, fokus kepada customer, mengukur, menganalisis, dan mengelola pengetahuan, fokus kepada workforce, tim kerja, jadi nggak sendiri-sendiri, manajemen pengelolaan, dan hasil. Gambarnya seperti ini. Ini biasanya dipakai untuk melihat apakah sistem informasi tersebut atau sistem informasi manajemen khususnya ya, itu sehat atau tidak sehat. Saya akan berikan cara toolnya menggunakan Malcolm Baldrige. Oke, saya kembali ke Excel lagi ya. Hari ini kita banyak pakai tool ya, nggak apalah biar pintar lah menggunakan tool ya. Jadi simulasi itu tidak hanya teori, tapi ada skill yang harus dikuasai. Saya masuk ke Excel-nya Malcolm Baldrige. Saya sudah berikan di link, nanti silakan lihat di kelas. Bagi yang belum masuk Classroom Google, silakan daftar ya untuk join. Saya sudah berikan di situ. Ini cara pakainya lebih mudah karena sudah dibuat dalam bentuk Excel ya. Nah, ini adalah instruksinya. Jadi kita akan memberikan nilai-nilai persentase, tapi cara memberikan persentasenya berdasarkan bukti. Jadi kalau kita berikan angka 100 berarti sudah kelas yang terbaik. Ini penjelasannya ya. Kelas 80, nah setiap nilai ini menentukan berapa baik sistem tersebut dikelola. Paling kecil 0, 20, poor, 40, below. Ini mirip seperti maturitas dari COVID. Di maturitas COVID 4 itu isinya menentukan persentase sudah seberapa baik dia di sini. Kita tinggal isi angka. Oke, sekarang kita mulai contoh menggunakannya ya. Misalkan kan tadi ada beberapa komponen di dalam Malcolm Baldrige. Yang pertama leadership. Nah ini. Yang leadership yang dinilai itu adalah leadership dari senior, pengelolaan kualitas, dan tanggung jawab sosial. Kita isi di bagian bawah di sini ya, kita isi. Ini cara ngisinya di sini. Jadi kalau 80 syaratnya apa, 60 syaratnya apa, 40 syaratnya apa. Ini bisa jadi tugas akhir ya. Tidak susah kalau punya Excel ini tugas akhirnya gampang. Saya ngebimbing beberapa mahasiswa pakai Excel ini lebih cepat ya. Nah, cara ngisinya ini sudah ada indikator. Indikatornya seperti ini. Artinya disebut dengan kriteria pertanyaannya. Misalkan, to what extent dalam hal apa suatu level manajemen senior itu terlibat di dalam perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas. Jadi atasan kita berpengaruh enggak membantu meningkatkan kualitas, apakah dia ikut membimbing, ikut melakukan
pengukuran, atau dia cuek-cuek aja gitu ya. Kasih angka, ini kita hitung angkanya berapa. Angka 70% itu syaratnya ini, jadi jangan salah, angkanya ini syaratnya. 70% berada di antara 60 sampai 80, yaitu jika semua level setiap manajer, senior level manager ini adalah bagian manajer senior yang sudah ada di level yang sama dengan kita, tapi sudah senior, harus terlibat di dalam peningkatan kualitas. Nah, ini syaratnya. Jika terpenuhi, berarti masukkan nilainya antara 60 sampai 80. Tapi kalau mereka hanya memberikan ide tetapi tidak ikut terlibat, 40 sampai 60. Mereka tidak memberikan ide, cuma marah-marahin kita, 20 sampai 40. Nah, seperti itu ya. Nah, kriterianya itu dihitung. Berapa sih angkanya di sini? Pertanyaannya sudah ada. Nggak perlu repot-repot ya, pertanyaan sudah ada, dan setiap pertanyaan itu sudah terukur. Nggak boleh ada pertanyaan yang tidak ditanya ya. Nah, seperti itu nilainya masukkan, tidak sukar ya. Tentang informasi and analysis, sama di sini mengevaluasi peningkatan data, evaluasi. Nah, pertanyaannya di bagian bawah. Seperti ini. Nah, tidak sukar seperti ini. Mungkin cara bertanya yang sukar ya. Cara bertanya kita survei, bisa menggunakan angket, bisa juga kita bertanya langsung. Sekali lagi nilai di sini tidak menggunakan skala Likert ya, tapi menggunakan angka langsung ya. Ini secara kuantitas angka yang dimasukkan, tetapi penentuan angka ini berdasarkan dari nilai di sini. Sehingga sering sekali ini disebut dengan penelitian kualitatif atau semi kuantitas. Mengapa seperti itu? Karena angkanya sudah punya batasan. Angka 80 batasannya sudah ada di sini. Jadi ini penelitian yang bersifat kualitas semi kualitatif. Angkanya tidak sesuai dengan rentang yang ada di sini, dibatasi ya. Gitu ya. Dan tidak menggunakan skala Likert 1 sampai 5, tidak seperti itu, tapi menyesuaikan buktinya apa. Gitu ya. 80% berarti buktinya harus ada terpenuhi di sini, kriteria terpenuhi. Tidak boleh sembarangan membuat scoring. Ini disebut dengan kualitatif, semi kuantitatif. Sama kita isi semuanya, ya butuh sebulan atau seminggu kali. Nanti kita lakukan presentasi kepada yang memberikan data, mungkin mereka akan mengurangi atau menambahi skor dari masing-masing kriteria. Oh, yang ini mungkin enggak, menurut saya bagaimana ya. Nanti setiap orang yang kita minta data, itu akan melakukan koreksi ya. Jadi biasanya kita tambahkan di sini hasil koreksi. Kemudian yang keempat tentang sumber daya manusia. Yang kelima tentang manajemen proses. Isinya apa saja ya? Baca sendiri ya. Jadi kalau di sini ada yang mau jadi direktur, menjadi manajer utama, baca apa saja komponen-komponen kalau kita mengelola proses itu apa saja sih? Design and introduction of product and service, product and delivery process, business and support service. Nah, pelajari di sini. Apa saja sih yang menjadi komponennya? Ini tugas sendirilah, nggak perlu saya ceritakan secara detail. Jadi kalau saya ingin tahu yang namanya operasional, nah apa saja yang harus kita lihat di situ ya. Nah, sama nanti setelah ditulis, ini angkanya akan otomatis, skornya akan otomatis, kemudian akan dirata-ratakan, dikalikan dengan bobot pengali. Nah, 180 poin ini merupakan bobot pengali total. Jadi bobotnya dikalikan, di sini ada poinnya. Nanti yang di bawah nilai tertentu, itu akan ada keputusan di bagian akhir ya. Jadi 75% langsung diisi dari yang tadi, dikalikan dengan bobotnya berapa. Bobot semakin tinggi, berarti semakin penting dalam pengelolaan sistem informasi. Oke, customer ada, sama ini juga ngisinya di bagian bawah, bobotnya otomatis ngitung, sampai masuk ke summary analysis. Nah, ini dihitung secara otomatis, kita bisa melihat bahwa skor yang diperoleh berapa, yang kita inginkan, assessment yang dihasilkan sekian, berarti di sini masih kurang ya. Inginnya 95, baru diperoleh 59. Inginnya 75, maksimumnya di sini 50, masih jauh dari maksimum. Berarti nilainya baru tercapai 62%. Ini adalah KPI-nya, Key Performance Indicator-nya. Hijau berarti good, kuning berarti wah ini sudah harus berbahaya, pengelolaannya agak kurang. Yang kuning ini kurang semua ya. Merah sangat jelek ya. Gitu ya.
Nah, ini otomatis pakai Excel jadi seperti ini SWOT-nya. Nah, sudah. Setelah kita hubungkan, apakah ada hubungannya dengan dana? Ya, kita tinggal lihat. Skor yang diperoleh total 68%, inginnya 75%, berarti kurang 68, kurang 75, minus. Jadi harus mengejar sekitar 7% lagi perbaikannya. Terus dari sisi keuangan kita lihat berapa sih, apakah uangan kita mampu atau mungkin kekurangan uang atau kelebihan. Misalkan di sini uang yang masuk berapa dulu kita sekalian, kurang besar saya perbesar lah. Uang yang masuknya 551 ya ribu, padahal budgetnya 602, berarti sebetulnya kita masih punya uang buat memperbaiki nih, karena budgetnya lebih besar daripada uang yang sudah dikeluarkan. Nah, itu ya. Ngitung budget, kita menggunakan IT cost. Nah, IT cost-nya bagaimana? Mungkin baru sekarang mendengar IT cost, informasi teknologi cost untuk menentukan anggaran. Nah, ini cara pakai anggarannya. Jadi dari sisi anggaran IT, gimana ke kirinya ya? Bentar, saya ke kirinya. Nah, ini IT cost ya. Ini cara menghitung IT cost. Mungkin saya ceritakan dengan cepat ya. Sebetulnya ini harus banyak juga. Cara ngitungnya, pendapatan, kemudian cost dari barang-barang yang baik yang dijual, apa sih, cost ini berarti barang ya. Berapa dari barang yang dijual, berapa penerimaannya, ini kita hitung, kita kurangi, kemudian hasil dari loss-nya berapa. Nah, ini sebutnya IT cost. Pengeluaran kita untuk promosi, untuk proses perbaikan barang, amortization, bad data, sama. Ini pelajari sendiri ya. Jadi bagi yang ingin jadi direktur, pelajari sendiri apa sih jenis-jenis pengeluaran di sini. Depreciation, penurunan nilai jual, nilai barang karena dari kualitas, dari kompetitor, depreciation, atau karena dari pemasukan barang baru ya. Ini hukum Michael Porter memunculkan nilai depresiasi ya. Nah, silakan baca sendiri. Ini pengeluaran kita. Income diperoleh dari aset apa saja, income setelah diberikan pajak berapa. Nah, ini semua dihitung, nanti munculnya di bagian atas. Begitu ya, cara ngitungnya. Ini sudah dibantu ya di sini. Jadi ini ada penghitung IT cost yang berhubungan dengan cost-cost dari IT. Jadi kalau nanti oleh dosen pembimbing disuruh menghitung IT cost, ya inilah bagian-bagiannya. Hitungnya nggak susah ya. Dulu sih diajarkan di mata kuliah khusus, mungkin kalau sekarang cuma jadi konten ya dari salah satu mata kuliah ya. Nah, jadi mengelola, kalau dikatakan tata kelola tidak mengelola uang, salah juga ya. Yang namanya tata kelola informasi juga mengelola uang. Caranya kita gunakan Makom Badrits ya. Jadi kita lihat di sini dari sisi keuangannya apa saja yang jadi pengeluaran, apakah sudah sesuai dengan anggaran, kita mengelola juga. Jadi tetapi secara finansial, secara langsung kita tidak buat laporan, tapi kita mengelola. Kita laporkan ke bagian akuntansi. Jadi dalam arti balance scorecard tidak ada finansial, berarti kita tidak melakukan satu strategi di bidang finansial. Tapi kita menghitung, tapi kita tidak melakukan strategi di sini. Jadi hanya di bagian manajemen sistem informasi operasional kita melakukan IT cost, tapi strategi tidak kita pakai. Ingat ya, tata kelola itu adalah manajemen sistem informasi ditambah dengan regulasi dan strategi. Jadi ulangi lagi, yang nama tata kelola informasi adalah manajemen informasi ditambah dengan tata kelola dan regulasi. Kita melakukan manajemen informasi untuk IT cost, tetapi kita tidak melakukan strategi dan regulasi di bidang finansial. Tidak kita lakukannya. Jadi ini merupakan mata kuliah untuk manajemen informasi yang bagian ini. Ini IT cost. Oke, mungkin kuliah hari ini sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau pindah dulu mungkin ke bagian yang utama ya. Saya stop dulu. Itu ilmu tata kelola hari ini ya. Jadi saya perkenalkan dua tool. Yang satu untuk melihat bagaimana pengelolaannya, sudah sampai di mana kekurangannya, apakah sudah balance atau belum, menggunakan balance scorecard. Yang kedua, kita menghitung dari sisi kesehatan pengelolaan, sama idenya
mirip seperti balance scorecard tapi lebih banyak. Kita menggunakan Malcolm Baldrige ya, model Malcolm Baldrige. Excelnya sudah saya berikan, bisa dipakai buat main, dipakai buat belajar gitu ya, supaya bisa terbantu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Apakah balance scorecard itu bisa digunakan selain di divisi IT aja? Ya. Kalau yang bukan IT nggak pakai IT balance scorecard, tapi balance scorecard saja, gitu ya. Kalau yang khusus IT namanya IT balance scorecard, gitu. Jadi kita punya balance scorecard itu dua, Kaplan itu membuat dua, BSC dan IT BSC. Kenapa IT BSC tidak boleh dipakai di tempat lain? Ya, isinya semua menanyakan tentang IT aset. Jadi semuanya berhubungan dengan IT aset. Saya kasih yang balance scorecard yang corporate, ya, saya lihat dulu supaya nanti terlihat ya. Nah, yang corporate ini lebih banyak. Idenya sebetulnya, pertanyaannya lebih banyak dibandingkan dengan IT balance scorecard. Nah, jadi sebentar. Nah, untuk yang bukan manager IT itu menggunakan yang sebelah kanan akhir yang disebut dengan basic balance scorecard. Ini yang ini nih. Ini harusnya lebih banyak dibandingkan dengan IT balance scorecard. Bedanya ada finansial. Kita tidak punya strategi dan regulasi di bidang finansial. Di tata kelola kita tidak pakai yang finansial. Tetapi di bagian operasional, manajemen informasi, kita mengelola finansial. Tapi pas naik ke atas, kita nggak berhubungan dengan strategi. Nah ini, jadi kalau yang bukan orang manajer IT, pakai yang balance scorecard yang corporate, perusahaan. Nah ini saya tulis contohnya lebih sedikit, seharusnya balance scorecard perusahaan itu lebih banyak strateginya dibandingkan dengan IT balance scorecard. Gitu ya. Oke, makasih. Ada yang mau tanya lagi? Sampai di sini. Sudah jelas tadi ya? Pak. Oh sih, ya silakan. Kurang jelas Pak tadi Pak. Nggak paham IT corporate sama ini Pak. Gini, kita kembali ke yang namanya tata kelola ya. Tata kelola kita itu yang kita ajarin itu cuma sebagian kecil dari tata kelola perusahaan. Kecil sekali. Jadi kita cuma mengelola di bagian manajer IT. Tidak mengelola perusahaan secara keseluruhan. Nah, sama juga dengan balance scorecard kita. Balance scorecard kita hanya bagian IT saja, lebih kecil daripada corporate balance scorecard. Jadi kalau kita urutkan ada tata kelola perusahaan, namanya corporate governance. Di bagian IT manager cuma ada IT governance, itu ilmu kita, paling kecil. Jadi kadang-kadang IT governance itu antara 30-60% dari perusahaan. Tapi kalau corporate governance ya 100%-nya. Gitu ya, jelas ya? Ada yang belum jelas? Mana? Jelas ya? Sudah jelas Pak. Ya, jadi kita lebih kecil. Jadi ilmu corporate yang governance yang paling terkenal adalah Good Corporate Governance atau GCG, Good Corporate Governance. Sedangkan ilmu IT governance yang terkenal adalah GRC, singkatan dari Governance, Risk Management, and Compliance. Jadi kalau mereka ujung-ujung ilmu pamungkasnya adalah ilmu pamungkasnya adalah GCG, Good Corporate Governance, mengelola perusahaan dengan baik. Kalau kita ilmu pamungkasnya namanya GRC, Governance, Risk Management, and Compliance. Gitu ya, beda-beda. Nah kita lebih kecil domainnya dibandingkan dengan corporate. Gitu. Jangan sampai salah kalau kita mengerjakan, ini kan cuma contoh, kalau dipaksa sesungguhnya corporate itu sasaran kontrolnya banyak sekali ya, dibandingkan dengan IT balance scorecard. Gitu. Nah, Malcolm Baldrige itu bisa menengahi, jadi beribet, menengahi untuk ilmu manajemen perusahaan dan manajemen IT. Jadi dia bisa dipakai di IT manajemen atau juga dipakai di manajemen perusahaan. Itu Malcolm Baldrige seperti itu. Memang kalau kita lihat Malcolm Baldrige itu lebih banyak, dia ada 7 ya, ada 7. Kalau yang balance scorecard cuma ada 4 komponennya. Tapi walaupun itu dia bisa menengahi antara manajemen perusahaan dan manajer IT, itu IT balance scorecard, Malcolm Baldrige model. Gitu. Demikian pembahasan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bye.